pemain timnas bukan? Ya Timnas, iyalah. cuy. Wow. Terus gimana ceritanya? Itu bener-bener gue digugat satu Indonesia. Itu tipsinya botol keberapa? Botol keberapa? Gak mungkin kan kita 5-5 tuangin bareng gitu. Iya. Enggak, paling di 5 pasti. Kalau bertiga kan. Bangun sore. Set. Ya kan? Nonton film kayak atau mandi, ntar itu malamnya minum lagi. Jadi gue pukul dia pukul gue juga, dia pukul-pukulan. Cowok. Selamat malam, selamat pagi, selamat siang Sobat Ingat-Ingat Jakarta, kembali lagi bersama saya Yusuf dalam episode ke-10 Ingat-Ingat Jakarta. Di samping saya ada Rizky. Nah ini teman saya, Anya. Jadi gini, berkaitan erat dengan Jakarta ya. Jakarta tidak terlepas dari dunia gemerlapnya. Berjamuranlah tempat hiburan malam, entah diskotik, pub, maupun karaoke. Kita mengisi ke dalam lagi, di situ terdapat banyak minuman alkohol yang memacu adrenalin kita. Kadang tanpa sadar kita emosi. Kita juga nggak tahu penyebabnya, apakah itu karena gesekan atau celotehan atau mungkin sikap yang tidak menyenangkan. Nah, di tengah saya ini Anya, dia adalah salah satu praktisi ya kayaknya ya, lebih halus ya, praktisi hiburan malam. Pelaku. Siapa? Lu korbannya? Siapa korbannya? Kalau kita lu ada korban. Oh, jadi pelaku plus korban. Iya. Oh. Ada banyak ceritanya. Anya cukup menarik untuk dikulik adalah bagaimana dia timbul rasa emosinya. Karena apa? Sebenarnya dia menjadi sering tidak terkendali ya berarti ya. Iya. Dari marah. Tapi kalau disenggol. Oke. Berarti lu gak pernah nyenggol orang? Enggak. Tapi sebelum kembali ke situ, masuk lebih dalam, gue mau tanya, kapan lu pertama kali ke tempat hiburan? Kalau pertama kali itu satu SMA sih. Satu SMA. Ya. Itu tahun berapa kalau gue tahu? Satu SMA tuh berarti gue tahun 2015. Jadi mana kali? 2015 ya, 2015. Diskotik, pub, atau lounge? Bar. Lebih ke apa deh kayaknya? Kan SMA nggak boleh masuk. Tapi kan aku punya ordal yang pas. Oh, iya. iya. Jadi temen aku sih sebenarnya dia punya orang dalam, jadi bisa masuk. Alkohol. Apa sih menariknya lu di tempat malam sendiri? Mungkin dulu gue pernah merasa lagi sedih-sedihnya, terus namanya anak muda ikut-ikutan, salah siapa atau apalah, suka ikut jadi nyaman, terus-terusan sampai sekarang. Sampai Sampai sekarang. sekarang masih. Nyaman tuh ya. Jadi alkohol itu bisa membuat nyaman gitu. Iya. Kalau buat lu. Kalau sekarang gue udah edit malah. Menurut tuh minuman yang paling enak? Iya. Ini bisa tadi. Agak anak jalanan abis ya. Iya. Tapi itu lebih enak sih ya kalau di bar. Apa aja sih, Jager masuk, Jansen masuk. Gitu. Bar mana yang paling, wilayahnya deh, wilayah mana yang paling lu sering datangi? Kemang. Selain Kemang, ada opsi lain kalau misalnya Kemang lagi penuh gitu. Kalau dulu CBD, tapi sekarang gue CBD udah nggak terlalu masuk sih. Tapi kalau misalnya di Kemang kan banyak bar ya? Iya. Bar mana yang belum lu masukin di Kemang? Udah semua. Udah semua. Suasana beda. Suasananya beda-beda. Beda. Lalu lu tau nggak pernah ke arah selain di daerah luar selatan nggak? Kalau di daerah di luar selatan Pernah nggak? pernah, cuma gue nggak suka sih. Pernah. Karena gue ngerasa kalau di selatan kayak banyak orang yang gue kenal, jadi banyak teman-teman juga gitu. Jadi kayak lebih enak di situ. Dan cuma kalau di luar selatan kayak yang berbeda ya, kayak biasanya gue kayak lu apa kabar, ketemu sama tanpa janjian aja udah pasti ketemu sama teman-teman Sama gue. temen lu, ya. Tapi kalau di luar itu nggak pernah gue ketemu kayak gue kenal gitu. Tapi antara lu tau nggak bedanya selatan sama di luar selatan? Di luar selatan. Di barat deh. Kan persaingan barat dan selatan cukup tinggi ya antara barnya ya. Lebih ke intro lagunya nggak sih? Dari suasananya gitu. Nggak tahu gue.
hal yang nggak pernah lu sadari apa Kalau menurut gue perbedaannya cuma di lagu. di lagu? Lu mau Apanya? perbedaan antara Barbie Selatan sama di Barat? Barat. Gak ada sih, sama sih. Menurut gua apa ya, kalau musik itu kan selera ya? Ya, Kalau selera, benar. Terus yang kedua, ya gimana kita enjoy aja kan untuk main terus minum dan segala macam. Kalau menurut gue ya, Apa tuh perbedaannya? Barat sama Selatan ya. Kalau Selatan tuh lebih ke apa ya? Milenial anak muda. Ya. Oh. Kalau Barat Lebih ke pemain inti. Enggak. Ada Gadun. Enggak juga. ada ke Chinese-an. Lu nyadar nggak sih? Chinese lebih ke pink nggak sih sebenarnya? Iya arah barat ke utara situ kan. Oke. Kan sebelum barbar menjamur di daerah Pik utara Iya. itu kan barat Pasti ke dulu. barat dulu. Barat dulu. Barat itu kan dulu ramai. Pasti gadun nggak sih jatuhnya? Ya, Ya, mungkin Ya. umur ya, agak kalau musuh-musuh umur ya. itu. Agak musuh-musuh ya. Tapi dia ada rata-rata kalau di barat ada ini ya private-nya. Iya ada. Nah, kalau di selatan jarang. Jarang ya. Jarang. Itu kenapa kalau gue lihat ya, kalau lu mau cari yang lebih mudaan, umur lu mudaan, ya lu lari ke selatan. Benar. Kalau lu mau cari Ya, yang yang private, apa gitu ya. tenang, Ya, barat mungkin. barat lebih pilihannya. Jadi ngomong-ngomong soal klub nih kan, kita kan banyak banget circle A, circle B di selatan dan juga barat. Kita tarik nih ke masalah yang lo bilang sering meliput gitu. Apa sih pemantik yang biasanya yang tadi lo bilang lo kesenggol atau lo gitu, apa sih penyebab pertamanya gitu? Biasanya rata-rata kalau misalnya gue udah mulai tipsi, kita ada namanya orang pada minum kan, pasti biasanya kan entah apa aja dibahas, terus kita nggak seneng kayak, ya lu kenapa pasti kayak gitu kan? Jadilah persiapan perkelahian. Gini, jalan nih. Bisa. Kayak, "Ih, lu kenapa? Kan nggak sengaja mbak gitu tuh dong. Gitu. Oh malah gitu. Dari situ mulai, pasti kan teman-temannya pada ikut-ikutan nih temen gue. Lu kenapa tuh? Lu kenapa tuh gitu kan? Tapi temen gue diapain? Temen gue diapain? Seemosi itu. Emosi tuh. Gue emang seorang gue udah tipsi. Kalau udah tipsi. Ya. Untuk membuat lu tipsi butuh berapa? Coklat enggak deh. Tergantung sih gimana. Oh. Jadi Mabuk itu enggak. Tipsi itu udah mabuk itu. Tipsi kan untuk levelnya berarti di bawah mabuk ya, mabuk parah. Iya, mabuk enggak. Kentang lah, kentang lah. Iya, benar. Nah, kentang. untuk Kentang. mencapai titik kentang itu perlu nggak sih ketika kondisi jiwa lu atau masa lalu banyak jadi lu gampang tipsi? Iya, lebih tepatnya itu kalau misalnya ada masalah, gua minum nggak banyak aja pasti gua udah mulai tipsi. Tapi kalau lagi nggak ada masalah kayak gua kuat-kuat aja. Jadi permasalahan itu jadi hal inti. Iya, udah gitu udah lagi ada masalah, udah tipsi ya kan. Mau ngeluapin emosinya ya, ya ribut Siapapun. siapa. Tapi gua jarang banget berantem sama cewek. Oke. Kalau Gua rata sama cowok sih. Masa serem Oh, juga. iya, serius. Eh. Gua rata berantem sama cowok. Oh, iya? Iya. Gue kalau berenang sama lu gue lebih baik kalah. Serius. Kenapa emangnya? Karena cewek bukan level gue. Harusnya. Iya. Tapi Iya, kalau di udah lah, sana. iya. Lu enggak, udah lah lu pukulin gue kayak gimana ya gimana. serah deh gitu kan. Tapi kalau di sana enggak. Oh, iya. Tetep aja ya. Mau cewek mau cowok tuh. Cewek mau cowok. Mulut lu kali. Mulut. Dua aja. Gue masih baik-baik aja. Itu lu masih baik-baik aja menurut lu tuh ya? Gua malahan seminggu sebelum lebaran gue sangat berantem di Kemang. Sorry. Kemarin, baru kemarin. Kemarin seminggu sebelumnya. Ya, 10 belum hari puasa, lah. satu. Iya, Belum tapi puasa. benar. Itu bener-bener di Kemang gue ributnya. Mulanya. Tapi di pinggir jalan, nggak di tempat tongan Tapi Pak sorry, waktu sebelum puasa itu kan ada tragedi ya? Iya, Di situ. iya. Oh my god, serius Di tuh? dekat situ. Yang tragedi itu kan? Iya. Nah, jadi itu kan. Iya. Yang M. Ya, itulah. Tit. Ya. Iya di dekat situ, Iya. di dekat situ. Oh, dekat situ? Pertigaan sebelumnya. Oke, Itu apa sampai tuh? kalau kau berani mau bakul Gimana sih? Iya. Jadi awalnya itu temen gue didebatin, cewek, temen gue nih cewek. Apa perdebatannya? Awalnya gue nggak tahu, gue kan lagi gabung sama temen gue kan, Oke. lagi minum santai. Tiba-tiba temen gue yang cewek ini jatuh, gue ngeliat dari ujung. Jatuh nih lagi berdebatnya sama nih orang, terus dia jatuh. Gue samperin dong, kenapa temen gue gini-gini pokoknya kayak akhirnya debat segala macem.
disuruh dikeluar dari daerah, adalah satu wilayah, misalnya jalan dari di situ agak ke jalanan aja, gue ke jalanan, gue lagi pukul-pukulan, gue pukul-pukulan ada rame, itu ada rame. Nggak berdua, nggak fight berdua, enggak. Oh, rame-rame tuh. Tawuran ya. Enggak dong, Oh, kan enggak. bawa Oke. gitu. Oke. Nah, Emang sawana harus bawa kayak gitu? Iya, Di Taiwan aja tahu. tahu gue bawa gapleng, gini ya. Gapleng. Oh, gapleng. Bukan. Oh, bukan gini ya? Kacang. Bukan gini. Oh, iya. Nah, terus udah gitu, dia malah ngedorong gue sampai tangan kanan gue itu pas banget jatuhnya ke konblok pinggir. Oke, Trotoar lah. Trotoar, yes. Oke, siap. Jatuh ke trotoar, abis itu pas gue jatuh tuh, wah tangan gue geser pergelangan tangannya. Itu geser, bener geser. Akhirnya temen gue nggak terima, makin rame lagi ngeliatin ke orang. Jadi cowok kan, soalnya dia temen gue yang cowok udah nggak terima. Disitulah terjadi. Makin panjang, akhirnya udah sampai subuhan gue baru keluar. Iya, berantem dulu. Akhirnya temen yang lain juga ikutan. Makin rame deh pokoknya. Ya, lu tau penyebab awalnya apa? Jadi penyebab awalnya itu si teman gue ini mau ke toilet, si cewek. Entah kesenggol, pokoknya antara senggol atau si cowok ini ada nyautin temen cewek gue ini. Temen cewek gue yang pokoknya dia nanya lah, pokoknya debat lah, yang penting gue tuh debatin apa. Terus di cowok lagi mabok malah dorong si temen cewek gue yang udah sampai jatuh itu. Situ. Gue sering juga cerita di saluran Instagram gue. Oh, emang? Ya kalau gue berantem kadang gue suka cerita. Di saluran Instagram gue, di Instagram gue ada saluran. Nah, respon dari teman-teman lo atau udah berapa ribu followers? Gue sekarang 18,5. Tapi kalau di saluran yang masuk baru 1,3 ya gitu. Saluran. 1,3 orang yang menanggapi lu itu ada yang kontroversial atau ada yang pro? Itu kan nggak bisa komen orang. Nggak bisa. Orang nggak bisa komen. Terus gimana caranya untuk react? Nggak bisa gitu? Ya paling ada bisa kasih emot. Oh. Sedih, emot marah, emot emot ikon. Tapi kalau misalnya lu berantem, yang paling sering diserang kan gua kalau berantem ya, jarang gua berantem ya. Tapi hal yang paling gua sering mesesan kan muka ya. Muka lu pernah bengkak-bengkak? Oh banyak, sering. Nah salah satunya itu gue pernah berantem sama adalah anggota, kita masuk anggota apanya ya, itu di salah satu bar Cewek. cowok dong. Buset, lu mah berantem. Itu sampai semua. muka gue bonyok, gue bonyok kesini. Banyak banget. Gue masih ada foto-fotonya. Lu dipukulin? Iya dipukul. Jadi gue pukul dia pukul gue juga, dia pukul-pukulan. Cowok? Cowok. Dengan posturnya tuh dia yang tegap. Ya gimana sih? Dan itu sempat viral, karena viral, sampai masuk TV segala macam. Nah gue di blacklist di salah tempat ini, bener-bener gak boleh masuk. Jadi dia cabangnya banyak. Gue gak boleh masuk di semua cabangnya. Oh. Bener-bener udah gak boleh. Gue di blacklist, gue bener blacklist. Oke. Tapi ketika lu berantem kayak gitu ya, kondisi lu kan tipsi ya, berarti lu ada posisi setengah sadar dong. Iya. Setengah sadar. Setelah lu berantem, lu sadar, lu bangun, babak belur, nyesel gak sih? Enggak, sekarang gue udah gak 1 kali, 2 kali. Apa lu udah bakal? Udah kayak lebih sakit hati dibandingkan sakit Kenapa? yang Jadi lebih baik dipukul. Lebih sakit dipukul diputusin daripada gitu. sakit hati. bener. Gue lebih enak dipukul. Tapi lebih hal- suka dipukul ya. Nah, baik bicara soal sakit hati, hal yang paling membuat lu sakit hati, Di tempat malam, ya enggak lah, mungkin di iya dimanapun. Iya. Enggak sih gue gimana ya? Udah ya. Gue udah pernah, gue punya anak kan. Oke. Oh, iya. Gue punya anak. Umurnya berapa? 2 tahun. 2 tahun. Jadi sakit hati gue itu ya dari bapaknya si anak ini. Oh. Ya, jadi kayak tapi sekarang udah kayak batu hati gue. Jadi gue lebih suka kayak mengeluarkannya tuh dulu waktu awal tuh dari gue segala macem. Oh. Nah, sorry-nya, lu kan dari tadi bicara soal ribut ya, paling ribut. Sorry banget. Lu pernah nggak bermasalah sama ibu? Sama aku pernah. Karena ribut? Ribut pernah, karena ribut. Oh iya. Iya. Ceritanya gimana? Jadi gue waktu itu posisinya lagi di salah satu tempat nongkrongan anak selatan, tapi buat yang di pinggir-pinggir kayak minum di jalanan gitu, Oke. bukan di bar. Nah itu gue lagi, di sana gue ada masalah sama satu orang. Yang masalah tuh gue awal
ada, gue lagi debat-debat sama ini cowok ini cowoknya emang diem sih sebenarnya, dia nggak merespon pukulan balik ke gue nggak sama sekali. Tapi karena temen gue kesel, ikut wah mukulin, jadi gue lagi mukulin, dia ikut mukul, temen gue yang lain ikut mukulin, jatuhnya pengeroyokan. Dan dia kan bonyok, nah laporin lah, Pengeroyokan. Oh iya. dan gue dilaporin lah, sampai suratnya nyampe ke rumah. Kos kan gue ngekos, suratnya nyampe ke rumah, nyokap nanya kan, ini apaan kamu? Kok ada surat dari polisi gitu kan? Gue langsung yang kayak, ya, nyokap udah ngecek kan, udah fotoin juga suratnya kayak, ya, udah berjalan waktu, gue nggak datang. Yang waktu kan harus BAP ya, nah gue nggak datang tuh hari, gue nggak datang. Pas gue lagi minum di dekat daerah Ampera gue lagi minum, ketemu sama nih orang yang gue pulin itu, cowok, tapi dia takut ngeliat gue, takut kan? Lu serem banget kali. Gue nggak tahu. Lu ada tato Garuda kali ya? Ada lagi tato naga. Buset. Jangkar ada nggak? Ada. Nah, terus udah gitu, udah gue dia ngeliat gue samperin lah, gue datang, gue ngobrol baik-baik sama dia. Sorry ya kemarin gue kayak gini sama lo, gue sebenarnya nggak mau kayak gitu, cuma gak tau pokoknya gue dengan omongan halusnya gue akhirnya besok kan nongkrong sama dia lagi. Udah nongkrong sama dia lagi, gue minta cabut tuh suratnya. Laporannya. Musuh adalah teman bisa jadi musuh. Terus tapi itu akhirnya dicabut. Tapi dengan mulut gue satu. Anjay. Dari kebanyakan hal-hal berantem itu, berapa persen lu sampai maju ke kepolisian? Enggak. Jadi lebih baik, mungkin karena lu lawannya cowok ya, kalau cowok sebenarnya polisi juga kayak males gak sih lu? ribut sama cewek. Sama cewek terus lapor lagi kan. Tapi selain masalah itu pernah juga lu punya masalah hukum nggak atau belum? Ya ada sih kemarin. Belum lama nih gue ada masalah sama hukum juga. Tapi ini karena pertemanan yang cepu. Jadi temen gue sendiri yang cepuin gue. Tadi gue bilang kan, makanya teman bisa jadi musuh bisa jadi teman. Boleh. I see. Iya benar. Itu benar-benar teman yang gue pikir kayak apa ya? Besti. Gak dibilang enggak sih, sebenarnya nggak dekat-dekat banget. Cuma kalau misalnya emang kalau dia mau ngumpul, mau nongkrong bisa, suka gitu. Tapi suka bahas-bahasan di private story apa, tapi yang gue nanya kayaknya dia win gue nggak tahu gue punya salah apa sama dia, gue nggak pernah buat salah sama dia, gue nggak salah. Tapi kita make sure dulu, bukan narkoba. Bukan, gue peminum tapi gue nggak narkoba gitu doang. Nah, aku kan ya sering apa? Sering dari cowok. Gue dari cowok, digodain cowok. Mungkin pas apa ya? Sebelum gue punya anak kayak banyak banget gue godain cowok. Sekarang ada, tapi udah nggak sebanyak dulu. Biasanya cowok yang godain lu mulanya tuh kayak gimana sih? Buat awal-awal godain tuh? Paling kalau misalnya gue lagi di dance floor kan joget ya kan, ntar ada yang mepen, ntar kayak mau nggak nih kasih minum dulu. Terus pas gue lagi mau bakar rokok, dia udah siap ngeluarin korek gitu ya. Udah prepare. Siga banget, siaga banget ya. Udah kayak Koreknya apa tuh Zipa? oke guys. Tapi dia langsung sikap kan. Sebentar kayak, nama lu siapa gitu? Dia lu apa gitu atau pulang sama siapa? Mau makan dulu nggak bareng? Kayak gitu. Misalnya kayak gitu sih, modus-modusnya kayak gitu. Udah Itu, apa tuh ya? sorry ya, Udah hafal banget. itu ujung-ujungnya maaf ya. Dibungkus sama nggak? Otak lu tahu nggak pada dia mau ngebungkus sama gitu? Gue udah tahu gila, temen gue udah banyak pengalaman Gue kayak tahu gitu. otak lu masak gitu. Gue kayak, tapi kalau misalnya oke ya boleh lah. Aku rela dibungkus gitu. Milih ternyata. Nggak boleh. Haji bangsa. Nggak selama itu baru sehari. Kali. Kayak nggak bisa biar ngantuk kan. Kalau dicariin loh sama penonton di sini. Aku rela. Bisa biar ngantuk. Tahu nggak? Tapi lu tahu modus-modus cowok? Ya tahu lah. Tahu.
Udah hafal banget. Kalau sekarang udah hafal gitu lah, lebih hafal. Mungkin pesan-pesan lu sedikit buat cowok-cowok yang suka Jangan cowok-cowok dong buat cewek-cewek saran-saran ya. Kalau gua buat cowok-cowok ya. Berarti kayak dia ada triknya nih. Oh, ini triknya. Gua Ada saran saran-sarannya. nih, saran buat cewek-cewek. Jangan pernah kenal cowok dari bar atau pub. Nah, kenapa tuh? Ya gue yakin kok cowok-cowok yang godain gue juga pasti rata-rata punya cewek. Gak mungkin enggak. Gue yakin. Tapi yang kayak lagi pandang diri gitu kan. Ntar kira udah misalnya gue tertarik nih, terus gue Taunya respon. punya- Tau-tau punya cewek, kan Males ya. sakit hati lagi gue. Tapi ada nggak yang bener-bener deketin lu emang bener-bener mau nyari jodoh gitu? Enggak Iya. sih. Kalau sama kenal yang udah di bar atau klub enggak. Siapa tahu kita nggak tahu namanya Iya juga kasih sih. Tuhan. Tapi kalau misalnya nextnya dia ngajak kayak buat minum lagi kayaknya enggak. Iya nggak mungkin sih ya. Iya. Kalau besoknya ngajakinnya ke Minum lagi ya. kalau besoknya ngajakin ke tempat kopi, Kopi mungkin boleh lah. Oh, Ngobrol-ngobrol. agak positif lah ya, agak Iya. positif. Kalau menurut si Rizky kayak gimana? Lu tau nggak kalau misal seandainya digodain sama dia godain lu? Ya. Coba misalnya- gimana? Lu lihat deh. Ya, ya, Gimana bagus. gimana menurut lu? Tampang dia bisa nggak ngebungkuk cewek? Enggak ya. Enggak. Lu enggak gitu kan? Secuil itu dia. Enggak, gua kan juga kayak enggak deh, ini orang baik-baik deh. Berarti gue masih terlihat baik-baik guys. Tapi ya, sorry kita tarik ke arah pertemanan. Pertemanan yang solid yang menurut lu paling oke banget tuh jenis kayak gimana sih? Maksudnya misalnya gini, feedback gitu antara lu dan dia saling tolong atau lu sama dia saling care. Kalau gue lebih ke saling tolong. Karena kalau yang care, ya gue bisa kok modal ngecek care, peduliin orang segala macam. Tapi kalau gue lagi butuh bantuan, dia nggak ada buat apa? Tapi kalau yang saling tolong kan kayak, gue butuh bantuan lo nih, misalnya gue bisa motor mati gitu, gue minta tolong, terus lo ada atau nggak apalah, gue lebih yang menolong sih yang perhatian. Berarti lu lebih suka mengulur tangan daripada mengulur tangan. Iya, buat aku menarik banget. Iya. Tapi kalau teman-teman yang di klub itu menurut lu solid nggak? Yang suka Kalau temen-temen gue untungnya sorry sih. Kalau misalnya kita mabok ya kita saling ngurusin bareng-bareng. Maksudnya gak yang kayak lu banyak kalau kejadian yang kayak temennya ditinggal pas kakak. Iya. Orangnya tepar ditinggal. itu nextnya mana tuh besoknya? Karena bukan circle gue. Oh bukan situ. Bukan circle gue. Tapi lu mau nggak waktu itu? Enggak sih. Dia muntah-muntah juga bukan temen gue. Oh iya sih. Ntar dulu, lu ditolong sama temen lu juga lu mabuk, pasti temen lu jauh lebih mabuk ya. Nggak juga dong. Gimana ceritanya orang mabuk menolong orang mabuk? Gue nggak sekuat itu. Oh, sekuat itu. Kenapa lu bisa bilang kalau gue mabok temen gue jauh lebih mabok? Karena ya mungkin lu karena kalau aja mau stipsi aja bisa ngalikin orang berantem, gua aja nih gua tuh udah mabuk ya. Tidur Gimana nanti. tuh Bang? Ah, gue nggak bisa. Gimana tuh bang? Gimana bang? Tidur gua mah. Kok bisa sih? Nggak tahu capek kali Gue ya. nggak bisa. Tapi dievakuasi nggak bang? Dipakai kursi roda. Oh iya. Bisa. Ini Bisa, bisa. Ini jangan jadi. Beda. Tapi ya. Pernah lu sampai dievakuasi kursi roda? Di evakuasi kursi roda gue nggak pernah. Gue nggak mungkin nggak pernah sampai tepar tidur gitu nggak. Lu tahu batasan lu ketika lu minum? Oh kalau gitu sih kayaknya enggak. Cuma maksud gue mabuk kayak gue nih, gue mungkin jalan sempoyongan, gue rese mulut gue kayak anjing, tai lah pokoknya. Tapi gue masih nyampe di kosan tidur. Makanya ada temen gue yang nganterin lah atau apa. Aman gue. Masih nyampe. Gak sampai yang kursi roda. Lu kalau misalnya di bar tuh kayak gimana ya? Mau ngoceh-ngoceh gitu kayak gimana gitu? Gua Lu juga julitin orang gak sih? Lu kalau misalnya nongkrong di bar gitu di meja tuh Bisa tuh. Lagi mabuk. iya dong, harus Gitu ya? harus. Lu ngejulit tuh harus. Gua kalau lagi minum di bar di mana terus lu diajakin berantem jangankan di bar, di tempat kopi kalau gue lagi ngopi gue mesti punya teman Harus julid. Walaupun kenceng tuh. Harus. pantas lu diajakin berantem orang ya. Itu menghibur diri kita. Jadi kayak kalau ngejulit kayak, kok dia kayak gini? Padahal
gue tau gue gak perfect, maksud gue cuma seru aja. Tapi pernah nggak lu cerita kenceng-kenceng terus ada orang yang gitu? Lu maksudnya apaan? Iya, pancing. Belum lagi Lu juga sama kayak ada gitu? cewek lagi berantem, Iya. tapi gue nontonin doang awalnya. Oh. Dia nggak berantem sama gue, dia berantem sama cowok. Kita cowoknya entah siapa lah. Pas dia lewat, gue bilang sama temen gue kayak gini, ini cewek rese banget, gak jelas. Ini cewek muter balik dong. Terus ke gue, emang kenapa gue nggak jelas. Wah, badannya kecil, bukan gede ya, dia kecil. Terus kayak, cewek kenapa? Emang gue julid sih, lagi julid ini, tapi ke temen gue. Dia dengar pas dia lewat. Ya udah, akhirnya jadi lagi tuh gue berantem. Didorong batem lu sama lu. Batem. Dar. Tapi gue kadang gue suka nggak tega kalau gue berantem sama cewek. Lah kok lu berantemnya sama cowok tuh? Sama cowok tuh gue lebih yang kayak lebih apa ya? Oh, Keluar emosinya, kayak udah gue pede aja dia cowok ya kan. Kalau cewek ya agak nggak enak ya. Tau gak, cowok kalau misal berantem sama lu ya, menangnya aja gak bangga. Iya, bener sih, bener. Soalnya sama cewek. Iya, menangnya aja Benar, kagak bangga. Tapi Menangnya aja kagak bangga. tapi selain ribut, ada nggak hal-hal yang menurut lu berkesan gitu di klub selain musik dan minuman? Kalau di klub lebih ke memperluas pertemanan juga sih. Gue lebih banyak kenalan sama orang, kenal sana sini ya berawal dari gue kenalan sama orang, jadi teman. Sampai sekarang pun Tilno Ya. masih ada. Yes. Dan banyak tuh ya. Banyak Jadi lu kemana-mana lu bisa ketemu si A, lu bisa ketemu Iya, si B. makanya. Jadi kalau bisa gue lagi Kita kesini- tolong lah minimal. Iya, aman tapi teman sama mereka ya pas lagi di dunia malam aja. Oh. Rata-rata kalau nggak tahu sama gue jarang banget mau keluar ngopi kah atau apa, jarang. Jalunya gimana cowok mau mendekati lu secara hati? Ada Lu sekarang. menutup hati gimana Iya, sih? lebih nyaman menutup hati dulu untuk sekarang. Iya. Kenapa? Butuh berapa lama untuk menutup hati? Belum Coba mau apa-apa. lagi sih. Masa kan? Tetap dulu biar sopan ya kan. Dia udah pakai gembok. Oh, Tapi awal gue bisa kenal sama orang-orang berawal dari ada dulu gue sama viral tuh tahun 2020 sama salah satu pemain sepak bola lah. Oke. Nah ada deh pokoknya tahu-tahu aja tuh 2020 kalau nggak iya 2020. Main bola tuh ya. Timnas. Pemain timnas bukan? Ya Timnas, iyalah. cuy. bener. Wow. Terus gimana ceritanya? Itu bener-bener gue dihujat satu Indonesia apalagi pendukung bola tahu kan serami apa. Nah, itu gue dikatain bonte, dikatain jablay, timnas. Padahal kayak ini temen doang. Gue cuma temen, nggak pernah ngapa-ngapain literally. Ya udah, Enggak, saat bareng gitu. itu lu saat viral itu memang lu Rame lagi tangan lu kalau jadi sama timnas sih sama Udah kuat sih. udah kuat. Enggak, Iya. maksudnya saat itu lu lagi emang lagi ngapain sih ceritanya? deket doang. Cuma deket Temenan, doang atau temenan. temenan? Teman, gak dekat. Oh, Teman-teman. anjing. Temen main lu. Teman main. Temen main. Tapi Tapi dia ini ke kesorot tuh ya. Kesorot. Klub enggak dia? Nah itu di situ salahnya. Ada nggak hancur. Ya iyalah. Udah masuk TV, gue udah bilang, udah mati gue kayak, aduh nenek gue kan biasa kalau ngesetrika baju sambil lihat TV kan, depan TV sambil nonton berita. Lihat gak? Ya ini berita, tapi kan terus kayak, tapi kan terus ringan, apa jantungan ngeliat lucunya di TV. Nah, untungnya dia nggak ngeliat sampai sekarang dia nggak tahu. Oke. Untungnya. Bagus ya. Tapi itu menurut tuh hal yang Pertama kali tuh gue punya temen banyak loh situ. Oh iya? Iya. jadi berkesan Campur tuh. jadi ya. Gue masih 2000 kalau nggak salah itu. Itu berkesan tuh ya. Berarti Di situ lah gue jadi bisa mengenal Haters orang-orang itu. seleb TikTok, artis dari situ awal-awal. berarti haters di satu sisi juga memberi Menguntungkan. sisi positif Make me, ya. make me famous. Oke, benar-benar. Jadi kalau misalnya dibenci ya udah sabar dulu aja. Semakin lo benci, semakin lo gosipin gue, semakin lo Padahal gue siapa gitu ya. kenal yang tahu-tahu aja sebenarnya. Tersiksa gak sih saat waktu itu? Awal sih sempet sih, karena itu awal-awal viral di rumah gue sempet tersiksa di situ. Cuma next lagi karena gue sering viral ribut juga waktu 2021 kalau nggak salah, gue viral di TikTok juga gara-gara ribut. Ya udah, kira sekarang kayak biasa aja kalau orang
ngejat sebagai gimana, ngejat gue kayak apa, sekarang biasa. Lu berarti sekarang konsen bikin ini ya, konten-konten ribut? Enggak Atau juga konten sekarang, tentang justru sekarang tuh gue udah agak redup. Oh, Maksudnya gue udah jarang dulu. Masa-masa ribut tuh udah lewat Udah. lalu. Cuma Berarti sekarang jarang. apa yang membuat lo pada akhirnya calling down gitu? Kayak capek aja sih sebenarnya. Capek aja, jadi kayak lebih pengennya kalau lagi nongkrong chill, santai, ya kan, pulang baik-baik aja, sehat, udah capek kita gue nyakui kanan kiri lah, tangan gue kemarin baru dikit baru lepas. Tapi sekarang lebih konsennya apa nih? Apa yang lu pengen coba gali lagi setelah soal itu? Gue sempet konsen tahun kemarin tuh fokus sampai 1 tahun setengah tuh kerja aja udah. Kerja? Tapi Bukan sekarang konten tuh? enggak, kerja gue di salah satu bar, cuma gue udah nggak di situ sekarang. Tapi lu pengen konten? Untuk yang positif supaya lu famous? Dulu tuh banyak banget yang nyempet gue, Kak bikin vlog YouTube gitu dong, pengen tahu Kak itu sehari kayak apa gitu. Cuma gue nggak bisa ngedit, gue nggak ada niatan yang kayak buat ya gimana kehidupan gue sebenarnya balik aja kayak gitu. Sekarang bangun sore, Set. ya kan, nonton film kayak atau mandi, terus itu malamnya minum lagi, pulang abis pulang minum makan, balik ke kos tidur lagi, bangun kayak gitu pokoknya gitu. Terus Nggak mulu aman tuh. sebenarnya udah masuk rumah sakit juga, Oh ya? udah pernah, udah lama tapi kayaknya semakin kuat. Set. Pede banget, pokoknya besok gue ngedrop amit-amit. Tapi jangan kayak gitu. Jangan, Tapi jangan. mungkin ada yang pengen lu lagi pengen apa ya? Gali gitu misalnya lu pengen membuat suatu karya nggak sih? Pengen Dari- sih sebenarnya, gue pengen apa ya, mungkin gue harus ada satu yang harus gue fokusin mungkin ya kan, biar Ya harus sih. dapat. Selain anak ya? Iya dong lah, maksud gue buat diri gue sendiri kan, buat cuan kan. Iya. Cari pengennya sih lebih seru kalau misalnya mungkin gue nongkrong sambil ngapain kayak yang bisa membuat orang ih seru deh gitu. Ngejahit. Ya ngejahit. Masa sambil minum ngejahit. Iya kali. Ini ya Bang Kaki. Sesuatu ya kayak gini. Gue kan edit Lu banget. nyulam. Enggak mungkin gitu. Gue kan edit di minum ya, pokoknya di hobi gue aja yang bisa gue manfaatin. Iya. Jadi sebuah. Ini jangan Tapi lu jangan mencampurkan Jangan dong. minuman alkohol 70% sama autan terus kopi ya. Ya, nggak mau langsung mantap pakai insto. Apa anda pakai hits lagi? Itu namanya oplos. Tapi serius minuman itu membuat batukku hilang. Apaan? Fanta pakai hit. Hah? Iya. Hit apa? Nyamuk. Hit nyamuk. Udah Bang, jangan dihukum. Error. Tapi efek sampingnya nyawanya hilang. Benar. Batuk Batuk lu hilang, hilang. nyawa hilang. Iya. Lu nggak ngerasain batuk lagi kan? Iya. Boleh. Nanti coba deh kapan-kapan. Pokoknya kalau gue udah nggak ada kabar berarti Ya jangan gitu. Wah, itu tuh don't try this at home. Iya. jangan guys, canda. Tapi di jalanan cobalah sekali-kali. Ya. Lu berarti sering ini ya, pakai minum komiksa setan 10 biji. Sampai nyetum gue malah diem Nyetum, ngaku. anjir. Ya, seburuk-buruknya gue kayaknya gue nggak semiskin-miskin gue nggak bakal Wih. bisa gitu ya. Kalau Miskin dulu banget. miskin-miskinnya masih bisa beli Raja Wali. Oh, Sekarang udah nggak ada ya? Udah. Ada. Serius? Masih ada itu. Dulu dia gue waktu kuliah. Temen gue tuh emang gila ya, nyobain biji pala, lu tau biji pala? Iya. Digerus, terus minum. Biji pala apa? Biji pala. Pala kayak apa ya? Ngetin Rempah-rempah. Iya, rempah-rempah. Itu diminum banyak sama STNJ, buset itu. Kepala berat banget anjir. Kayak kecubung gitu. Maksudnya jadi Nah, mabuk? iya mabuk. Iya. Iya. Tapi jangan. Tapi jangan. Jangan. Berat banget dan 2 hari lu. Gini dong kepalanya. Berat banget. Masuk di Dragon Ball nggak? Iya, lu mabuk, terus tidur, bangun tidur, ya kalau misalnya mabuknya parah mungkin agak sedikit puyeng. Iya. Menjelang beberapa jam, baru lu sadar lagi atau setelah lu mandi mungkin sadar ya, seger ya. Itu kagak. Wah, Itu gila. bukan mabuk ya? Itu mah nyakitin. Iya, Gue orang gila aja itu. Itu ada error mulai itu. Tapi nggak balik lagi ke soal lu dengan cowok ya. Yang ya tersampainya soal yang berantem-berantem.
Menurut tuh cowok gentleman itu seperti apa sih? Kayak ucap gitu. Ya nggak mungkin, aku nggak mungkin gentleman. Oh lu nggak gentle? Apa iya? Nah, aku di gentleman. Kadang tuh kayak gini juga. Jangan-jangan lu bisa sana bisa sini. Hey, Oh wow. Oh, Oh wow. gua kalau ngomong pilih-pilih. Oh, Enggak. hati-hati target. Ini. Enggak. Kalau lu mungkin pilih gua. Sama dia. Gak mungkin Kalau ya. gue sesuai omongan aja. Oh iya. Oh, gentle itu sesuai janji. Sesuai dan Sesuai omongan memang. Jadi Anya tergoda sama janji, begitu pun dia juga berjanji. nggak harus tergoda juga. Oh Itu gitu. mah sama aja bohong. Oh. Saking lagi. Berarti kalau buat cowok-cowok yang kalau mau deketin aja jangan banyak berjanji. Buktiin nggak sih? Kayaknya semua cewek deh kalau kayak gitu. Iya. Udah malu doang. Iyalah. Berarti nggak menarik tuh. Nggak menarik. Gue maunya cowok yang itunya bercabang kan nggak mungkin. Apanya? Apa? Rambutnya. Gue, Rambutnya. gue bercabang. Iya kan? Enggak. Menurut tuh saat di tempat malam Ya. cowok gentle itu seperti apa? Tandanya Gua tuh- apa dia? Lu suka nggak sih Menyelamatkan. sama cowok-cowok lu ngomongin kayak gimana dia tetap cool gitu. Terus Diem aja. dia kesan tuh tetap cool. Cuma Itu ada kebakaran bisa di sampingnya dia tetap cool. Dia gini dong ya? Iya, Aja. iya. Please, Kayak gitu nggak? Kayak gitu nggak? gue suka cowok yang pendiam memang karena gue bawel. Oh. Gue bawel kan gue suka pendiam. Kalau cowok itu bawel juga pusing nggak sih? Oh, jadi nabrak ya? Nabrak sama bawel. Cuma nggak yang jatuh cool, lo bakalan cool nggak apa. Kalau dia membunuh orang gimana? Fisik Jangan dong. Dia ngekokin sih paling anjing ya. Dia ngekokin. Diem gue gebukin. Sering lo? Bicara soal Oh, bercanda. bicara soal ngekokin, lo pernah disekokin? Sering lah. Set. Tapi gue mah nggak ngajar, gue kuat. Ya, serem. Masih kuat gue. Sekuat apa? Nggak kuat banget, cuma maksudnya ya gue tahu batasannya. Kalau gue udah ngerasa kayak gue udah agak miring, gue pasti bilang kayak udah Oke, nggak kuat, gue pasti ngomong. indikatornya gini. Dari 5 botol intisari yang bisa disiapin, di botol keberapa lu sedikit tipsi? Sedikit tipsi ya? Ya, sedikit tipsi. Botol kedua Berapa? dengan 3 orang deh, taruh dengan orang sendiri. Dari 5 botol intisari. Botol Misalnya kedua. ada 5 botol nih. Hmm. Nah, Lu tipsinya botol keberapa? botol keberapa? Gak mungkin kan kita 5-5 nya tuangin bareng gitu. Iya, Nggak paling di 5 pasti. Oh, bertiga kan? itu tipsi dari 5. Nggak, mabuk. Tipsi 3. Tipsi 3, mabok 5. Ya, Bertiga tuh ya? 3. Ada salah satu temen lu, misal gini, dia belum naik ya. Ya. Beli lagi kan biasa, kayak gitu kan kesel. Ya. Ya udah nggak apa-apa. Buset, Gue dihajar juga. Gue Dihajar kalau juga. minumannya misalnya nih di meja minumannya satu macam doang. Gue mungkin masih kuat banyak. Tapi kalau udah dicampur ini lagi, bisa temen gue nyekokin api lagi, terus nanti temen gue nyekokin apa lagi. Wah itu gue pasti udah mabok. Chaos tuh ya. Chaos. Tapi kalau masih di satu Minuman. jenis, gue masih kuat pasti. Kayak gitu. Kan enak tuh basiannya kan. Kalau cuma enggak, kalau satu doang mah masih enak basiannya. Satu jenis mah. Oh, tapi lalu kapan waktu lu berhenti minum? Ketika apa ya? Ketika apa? Ketika gue udah kencing 3 kali. Hah? Udah Udah kencing durasi 3 kali. kencingnya kayak gimana? Iya. Kalau misalnya sejam Gak ada. Pokoknya kalau gue udah Tiga kencing jam. 3 kali, itu gue udah rasa gue kayaknya gak bisa lanjut nih. Oke. Oke. Gue sering banget tuh kalau misalnya ketika misalnya mau minum apapun ya, mau minum kopi, mau minum apa, pasti gue kencing. Beda. Itu mah ya iya sih. Beda jalan tuh ya. dong. Beda. Gue tuh udah tahu. Oh, gue kencing 3 kali. Oh. Terus Yang gimana? kedua nih gue bisa udah ngeluh kayak Iya, emang lu sadar ketika lu kecil, oh ini gue kecil berapa ya? Bisa sadar. lu bisa begitu? Sadar. Dia kalau kencing di satu titik doang mau, kalau di satu digorekin di satu. Yeay. Oh, di sini. Enggak. Oh gitu ya dicoret ya? Gue mau mabuk gue Wasir. masih inget kadang. Oh gitu. Apa yang lu inget? Selain pipis. Bacot tuh pasti orang enak gila denger gue bacot. Lebih seneng dipukul apa di bacotin? Lagi seneng. Buset. Karena kalau dia udah ngebacot gue pukul dulu jadi akhirnya gue pukul lagi. Habis itu beri bacot ya. Habis itu beri bacot. Lu kapten banget ya, gue kayak kapten cuy. Gue gak seperti itu ah. Iya, nggak apa-apa. Terakhir ya.
untuk menghindari sesuatu yang berat, menurut lo harus kayak gitu? Sebenarnya harus duduk di tempat yang gue minumnya, misalnya nih di gue lagi di table ini. Ya udah, kalau gue menghindari keributan, gue jangan jalan-jalan nih, itu aja. Oh, lu dijagain pasti sama Pasti nonton gue, mau kemana lu nya? Oh, gue ke toilet. Ada temen lu yang berarti khawatir sama lu ya? Ya, banyak Pasti kayak ada. nonton gue pasti yang selalu kayak, Berarti saya sama lu mau kemana? lu. Udah deh, sini aja, ntar lu macem-macem, ntar lu ribut, kayak gitu. Emang sih paling males gue lagi, maksudnya ngobrol atau temen ada yang lu, lu sih ngeselin. Ujung-ujungnya udah pas gue berantem, udah. Itu kan dari elunya sendiri ya, dari cowok kalau misalnya sumpah atau siapapun ya orangnya, kalau misalnya supaya nggak menghati keluar itu seperti apa? Sebenarnya kalau misalnya gue lagi deket sama cowok, atau gue lagi ada cowok, terus gue lebih tenang. Jarang Lu tantruman kali ya, kecil deh kali ya. Bukan, tapi lu so fine aja gitu lo. Apa pakai sama cowok yang suka gitu? Apa dia lebih ngejagain? Dia udah tahu gue suka ribut, dia pasti udah tahu cerita gue. Jadi lu ini kalau misalnya lu mabok nih sih. Iya, dia rata-rata kayak nahan gue kayak udah jangan ribut di sini aja udah kayak gitu. Ntar kayak gini lagi lo, ntar misalnya kayak gitu. Tapi lu kadang-kadang nggak mau dah. Enggak sih, gue pasti kalau gue emang lagi suka sama orang pasti gue Ini bucin juga ternyata. Ternyata penurut segitu. pusing kalau ada cowok. Oke, tadi cerita singkat soal Anya, bagaimana dia kehidupannya di tempat malam ya. Gak sih katanya panjang. Yang ada aja yang dibahas. Jadi makanya dipancing itu keluar ya. Ya kita ambil lah intisarinya, tidak semua yang didapat dari Anya itu buruk. Ada sisi positifnya. Ya kita kembali lagi ke masing-masing dari kita sendiri. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.